Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa sallam katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum illa qala jal jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini melalui fasilitas Zoom Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita untuk bermajelis, untuk saling tanasum, saling tadakkar, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan tentang din ini, tentang agama ini. Meskipun kondisinya tidak seperti biasanya, berjumpa langsung, bertatap muka langsung, tapi mudah-mudahan ini tetap bernilai sebagai usaha kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala meniti jalan menuju surganya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin kita tidak melangkahkan kaki ke masjid, ke musola, tapi kita hanya melangkahkan kaki beberapa langkah ke tempat yang kita sudah siapkan laptop kita, handphone kita untuk bermajelis secara virtual seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah dan juga bisa mendapatkan kemudahan untuk meniti jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi apa yang kita lakukan di sore hari ini sebagai bentuk Allah mengangkat derajat kita, menjadikan kita paham terhadap agama ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hari ini atau sore ini, kawan sekalian, kita akan bahas satu tema yang sangat penting dalam din kita, dalam agama kita. Dia tema yang sangat penting, bahkan dibahas di setiap kondisi, di setiap keadaan. Di saat seseorang berada dalam kondisi lapang, maupun dia berada dalam kondisi sempit, di saat dia berada dalam kelapangan hidup atau dalam kesempitan hidup, di mana saja dan kapan saja, pembahasan ini sangat penting. Bahkan agama kita juga sangat banyak menjelaskan kepada kita tentang apa yang kita bahas ini, yaitu tentang istiqomah. Ikhwah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, istiqomah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang kita butuhkan, bahkan bukan hanya di saat-saat tertentu, termasuk nanti sampai kita
dipanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh yang namanya istiqomah. Kita butuh yang namanya jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Bukan perkara yang mudah. Karena dia adalah perkara yang agung. Makanya dia mesti selalu dipelajari. Dia mesti selalu harus diperhatikan. Selalu harus dipedulikan. Tidak bisa orang yang ingin istiqomah, tapi hanya di saat tertentu dia punya perhatian terhadap istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah, ikhwah sekalian, secara bahasa, dia sama maknanya dengan i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal, kalau kita belajar tentang tata cara sholat, kita akan dapatkan i'tidal itu adalah posisi atau gerakan seseorang ketika dia bangkit dari ruku. Itu namanya i'tidal. Kalau kita perhatikan, ikhwah sekalian, apa yang kelihatan atau apa yang nampak ketika seseorang berada dalam kondisi atau posisi i'tidal? Kita akan lihat kepalanya, badannya, dan kakinya berada dalam posisi yang lurus, tidak bengkok, ya, tidak membungkuk, tidak juga dalam posisi kayang, tapi dia dalam posisi lurus. Itu namanya i'tidal. Istiqomah sama dengan i'tidal. Maknanya adalah lurus. Itulah mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan istiqomah itu jalannya lurus, tidak bengkok seperti bengkoknya jalannya ular. Ular tidak pernah berjalan dengan lurus. Ular selalu bengkok. Itu adalah kiasan atau contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab akan lawan dari istiqomah. Artinya, ikhwah sekalian, kapan seseorang melesat jauh dari jalan yang lurus, maka itu namanya dia tidak istiqomah. Ketika dia berjalan bukan di atas jalan yang ditunjukkan, yang ditepunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu namanya bukan istiqomah. Istiqomah maknanya adalah dia jalan di atas petunjuk yang lurus. Itulah yang kita selalu minta di dalam sholat kita setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Bayangkan itu sekalian, Al-Fatihah adalah surah yang sangat agung. Nama lain dari surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Surah, atau surah yang induk. Ayat-ayat yang induk. Dan di dalamnya, antara keutamaan dari surah Al-Fatihah adalah menjadi salah satu syarat sahnya sholat istimewa. Oleh karena itu, seseorang yang sholat membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah. Dan di dalam surah Al-Fatihah ini, sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, ayat yang diantaranya yang wajib dibaca adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini menunjukkan sekalian betapa butuh orang hamba untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia senantiasa istiqomah dalam hidupnya. Kayaknya sedih ya. Kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istiqomah, sekalian. Banyak makna yang lain disampaikan oleh para ulama kita. Tapi paling tidak dengan makna yang kita sudah jelaskan ini, sudah ada pemahaman pada diri kita masing-masing tentang apa itu istiqomah. Nah, sekarang mari kita lihat
bagaimana dengan realitas di zaman ini? Di zaman ini, sekalian, istiqomah sangat kita butuhkan. Apatah lagi bagi kita yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti wafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan wafat dengan mendapatkan predikat husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Akan tetapi zaman ini, sekalian, zaman yang istiqomah itu begitu berat. Istiqomah itu begitu banyak tantangan dan cobaannya. Tidak sedikit kadang kita dapatkan ada orang-orang yang begitu semangat di awal, yang begitu giat di awal, begitu tinggi cita-citanya, begitu membara ya, semangatnya, namun dia tidak mampu mempertahankan, dia terkena fitnah, baik itu fitnah dunia dan fitnah yang lainnya, fitnah syahwat maupun fitnah syubhat, sampai kemudian ia tidak bisa istiqomah dengan jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepadanya. Di lain hal juga kita temukan ada orang-orang yang begitu giat di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia paham bahwasanya inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga tahu bahwa ada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perkara-perkara bid'ah dalam persoalan agama. Namun karena dia tidak mampu untuk menjaga syahwatnya, dan juga dia tidak mampu untuk menangkis fitnah-fitnah syubhat, sampai akhirnya dia tidak mampu istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Misalnya, ikhwah sekalian, ada seseorang yang sudah mulai paham tentang bagaimana adab-adab berpakaian, bagaimana sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih, beliau memerintahkan untuk memotong kain sarung atau menjadikan kain sarung di atas mata kaki. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tidak isbal dalam berpakaian. Maka ketika seseorang paham dengan sunnah ini, namun dia tidak mampu membendung syahwatnya, mungkin karena urusan pekerjaan, kalau dia tetap mempertahankan sunnah ini, dia tidak akan diterima di suatu perusahaan atau tempat dia ingin bekerja di situ. Atau karena persoalan trending, atau karena persoalan model, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya dia tidak istiqomah di atas sunnah tadi. Dia panjangkan celananya melebihi mata kakinya, dia kemudian memilih untuk isbal, padahal Nabi SAW bersabda, kain sarung yang melebihi mata kaki, maka tempatnya di neraka. Begitu pula ikhwah sekalian ketika Nabi SAW bersabda, cukurlah kumismu dan peliharalah jenggotmu. Dan para ulama kita, bahkan para sahabat meyakini jenggot seseorang itu boleh dipotong ketika misalnya ukurannya sudah melebihi 1 genggamnya. Maka yang lebihnya itulah yang boleh dipotong. Dia mungkin paham ikhwah sekalian tentang sunnah memelihara jenggot ini. Tapi karena dia merasa ini tidak terlalu gaul, dia merasa mungkin penampilan ini ya tidak terlalu fashionable misalnya, dia tetap memelihara jenggotnya, namun dia potong, dia tipiskan jenggotnya. Dia tidak bisa istiqomah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi-kondisi di zaman ini, ikhwah sekalian, banyak yang menjadikan atau banyak yang memungkinkan seseorang untuk tidak istiqomah dengan sunnah yang dia sudah pahami. Ditambah lagi dalam kondisi kita seperti sekarang misalnya. Sekarang ikhwah sekalian, bertatap muka secara langsung sudah mulai berkurang. Kebanyakan yang ada adalah lewat model-model virtual seperti ini. Di antara yang menjadi penyakit adalah sekarang orang-orang sudah mulai berpikir bagaimana caranya agar tetap menjaga fashion ketika mereka bertemu secara virtual. Bagaimana caranya mereka tetap bergaya meskipun mereka berada di dunia maya.
Yang dikhawatirkan adalah betapa banyak sunnah-sunnah yang sebelumnya dipahami, diyakini, mereka tinggalkan. Mereka tidak istiqomah lagi di atasnya. Bagaimana dengan hijab misalnya? Bagaimana dengan komunikasi misalnya? Bagaimana sunnah-sunnah seseorang ketika berada di dunia maya? Bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana fotonya, bagaimana gambarnya, dan lain sebagainya. Kita semua sudah pelajari tentang sunnah-sunnah itu. Di zaman ini, khususnya dalam kondisi seperti ini, ujian tentang apa yang kita ketahui, yang kita pelajari akan sunnah-sunnah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang besar. Pertanyaannya, mampukah sekalian kita istiqomah? Atau jangan-jangan karena keadaan, hingga kemudian kita selalu mempermudah, akhirnya sunnah-sunnah tadi menjadi pudar dari diri kita, ajaran tersebut tertinggal satu demi satu, dan setelah lepas, kita ikhwah sekalian menjadi orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan sunnah-sunnah Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, sekarang mari kita lihat. Di zaman ini, dengan kondisi seperti sekarang. Sekarang ini, kalau kita lihat di dunia kampus, bertebaran di mana-mana beasiswa-beasiswa itu. Sebenarnya dari kami ketika jadi pengurus juga dahulu, di lembaga dakwah kampus di MPM, kami juga sudah merasakan betapa besarnya fitnah itu. Ketika seseorang tidak punya idealisme yang tinggi, tidak punya keistiqomahan yang besar, kadang-kadang kemudahan berupa beasiswa-beasiswa itu akan menggilas kita, menjadikan kita tidak istiqomah dengan sunnah-sunnah yang kita sudah pelajari. Banyak ikhwah sekalian yang kemudian menanggalkan karunia besar yang Allah berikan kepada dia sebagai seorang aktivis dakwah. Dia tinggalkan ikhwah sekalian pekerjaan yang paling mulia yang Allah wariskan dari para rasul, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mampu untuk istiqomah. Dan zaman ini sebenarnya, zaman-zaman akhir ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seseorang yang istiqomah di dalamnya. Kita semua sudah pernah dengarkan hadis tentang penggenggam bara api. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang nanti kepada manusia suatu zaman. As-sabiru fihim 'ala dinihi, yakni mereka yang bersabar di atas din mereka, di atas agama mereka. Mereka istiqomah di atas agama ini. Mereka istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidi 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Panas, luka, tapi dia tetap berpegang, memegang, menggenggam bara api itu. Artinya ikhwah, cobaannya besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Tuftahul Ahwadi, bahwa di zaman tersebut, orang yang berpegang teguh dengan agama, sampai mereka meninggalkan dunianya, ujian dan kesabarannya itu begitu berat. Ibaratnya seperti orang yang menggenggam bara atau nyala api. Dan itu kita bisa rasakan, ikhwah sekalian. Betapa beratnya untuk kita bisa istiqomah. Betapa beratnya untuk kita bisa bersabar menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan At-Tibi, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan makna dari hadis ini adalah yaitu seseorang itu tidak mampu menggenggam bara api karena tangannya bisa terbakar. Nah, inilah yang dimaksudkan sama halnya dengan orang yang ingin berpegang teguh dengan agama Islam ini. Dia sampai tidak kuat ketika ingin berpegang teguh dengan agamanya. Karena berat sekali. Kenapa? Karena banyaknya maksiat di sekelilingnya. Pelaku maksiat begitu banyak.
kefasikan juga semakin tersebar luas, iman juga semakin lemah. Ini yang kita rasa hari ini. Bagaimana kefasikan semakin menyebar luas, bagaimana kemaksiatan itu begitu banyak, bahkan di sekeliling kita, iman juga dalam kondisi yang kadang-kadang turun, lemah. Ketika kita mau untuk bisa tetap berpegang teguh di atas sunnah, berat. Seperti seseorang yang menggenggam bara api. Namun, ikhwan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika kita bisa bersabar, kita istiqomah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas, tanpa ujung. Dan ini balasan yang sangat besar. Ibnul Juraij, beliau mengatakan bahwa pahala mereka itu orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap bersabar, meskipun di sekelilingnya sudah berubah, sudah rusak, sudah hancur, dia tetap berpegang teguh di atas sunnah, pahala mereka itu tidak bisa dihitung. Ditambah juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan demi balasan atas kesabaran mereka. Dan balasan yang paling besar untuk mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa saja keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Hadis tadi atau ayat yang tadi kita sebutkan itu satu di antaranya. Namun ada banyak yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dan juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya ikhwan sekalian, orang-orang yang istiqomah mereka akan mendapatkan keutamaan di dunia dan juga di akhirat. Ingat ikhwan, kita semua ini pasti nanti akan mati. Kita tinggal menunggu waktu saja. Bedanya kita dengan orang-orang yang sekarang sudah masuk di dalam kubur, bedanya kita itu cuma waktu saja. Hanya waktu. Kita nanti akan sama seperti mereka. Mungkin waktu kita tidak lama lagi, atau mungkin waktu kita masih agak lama. Hanya itu saja yang membedakan. Tapi yang jelas, kita nanti akan menyusul mereka. Di saat-saat itu, ikhwas sekalian, orang-orang yang istiqomah, mereka akan mendapatkan balasan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan apa yang mereka ikrarkan tadi, dengan apa yang mereka ucapkan tadi. Mereka tahu apa yang mereka ikrarkan, yang mereka ucapkan tadi pasti akan diuji. Pasti akan mendapatkan berbagai macam halangan dan rintangan. Allah akan melihat kejujuran mereka. Allah akan menguji ya, betul atau tidak ikrar mereka, syahadat mereka, persaksian mereka. Dan Allah katakan, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, diuji sebesar apapun, diuji bagaimanapun, mereka tidak bergeming, mereka tidak berpindah sedikit pun dari ikrar mereka tadi itu. Mereka tidak berpaling sedikit pun dari janji mereka tadi itu. Kata Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Allah bilang, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan kami turunkan kepada mereka malaikat.
Kapan itu? Para ulama kita mengatakan di antaranya adalah pada saat nanti mereka berada dalam kondisi sakaratul maut. Pada saat mereka berada dalam kondisi detik-detik perpisahan dengan dunia ini. Detik-detik nyawanya akan berpisah dengan jasadnya. Kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menyakitkan. Orang butuh untuk dihibur, butuh untuk dikuatkan, butuh untuk diteguhkan, butuh untuk disabitkan, dikokohkan. Saat itulah Allah mengutus malaikatnya. Allah mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan mengatakan padanya, la takhaf, jangan kamu takut. Jangan kamu takut dengan kehidupanmu yang kamu akan jalani sesudah kehidupan dunia yang kamu akan berpisah dengannya. Jangan takut. Kehidupan nanti, ikhwah sekalian, tidak pernah kita bayangkan. Bayangkan, ya, kita nanti akan masuk di alam kubur. Sesudah itu kita akan dikumpul di padang mahsyar. Lalu kita akan mendapati berbagai macam kejadian di sana yang Allah dan Rasul-Nya sudah jelaskan. Tapi bayangan kita dengan kenyataan di sana itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Di alam kubur saja, ikhwas sekalian, yang ada yang nampak dalam kasat mata kita, tidak seperti itu yang didapatkan keadaannya oleh para mayit yang ada di dalam kubur. Nabi mengatakan dalamnya kubur itu bisa menjadi riyad min riyadil jannah, bisa menjadi taman di antara taman surga, atau dia bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Kuburan itu akan menghimpit setiap penghuninya sampai remuk tulang belulangnya. Lalu akan datang dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan mendudukkannya, menanyainya. Kalau dia mampu menjawabnya, maka kuburannya akan berubah menjadi luas, menjadi taman-taman surga. Diperlihatkan kepadanya neraka, dikatakan ini diharamkan untuk diperlihatkan kepadanya surga. Dia kemudian dikatakan ini tempat kembalimu nanti. Tapi ada yang tidak mampu menjawab. Dia hanya mengatakan ha. Ketika ditanya man rabbuka, madinuka, ma rasulika, dia tidak mampu menjawab. Kondisi itu ikhwah, kita tidak lihat. Tapi orang yang sudah dicabut nyawanya dari jasad, mereka akan menyaksikan itu. Makanya Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, lau ta'lamuna ma a'lamu yang berada di tangannya. Jika sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu akan lebih banyak menangis dan kamu akan lebih sedikit untuk tertawa. Nabi mengatakan, aku melihat surga dan neraka. Dalam kondisi itu, ikhwah, malaikat nanti akan menghibur orang-orang yang istiqomah. Mereka akan mendapatkan penguatan yang luar biasa dari malaikat utusan Allah. Malaikat itu akan mengatakan, la takhaf, jangan kamu takut. Jangan kamu takut dengan kehidupanmu sesudah ini. Semuanya aman bagimu. Semuanya baik bagimu. Wala tahzan, dan jangan kamu bersedih. Para ulama kita mengatakan, jangan kamu bersedih, maksudnya jangan bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Kamu punya keluarga, kamu punya ayah, kamu punya ibu, kamu punya saudara, kamu punya harta, kamu punya kedudukan, kamu akan tinggalkan dan berganti alam. Tentu sedih bagi seseorang yang mencintai, meskipun dia mencintai karena Allah, untuk berpisah, meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Tapi dia sudah mendapatkan hiburan berupa kalimat dari malaikat yang diutus oleh Allah.
Malaikat yang mengatakan la tahzan, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allahu Akbar. Bukan hanya dibilang jangan takut, jangan sedih, tapi ada kejelasan ujung dari perjalanan itu, yaitu kamu gembira dengan surga yang sudah Allah janjikan untukmu. Kenapa? Karena kamu istiqomah di dunia ini. Banyaknya ujian, banyaknya yang berubah, banyaknya tataran kehidupan yang rusak, tapi kamu tetap berpegang teguh di atas sunnah. Karena Allah, karena kamu ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga sebagai balasan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadamu. Ini ikhwah sekalian, balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah. Ayat ini di surah Fussilat ini mirip dengan ayat di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13 sampai 14. Di surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbku adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut mereka dan juga tidak ada rasa sedih untuk mereka. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah ashabul jannah, sahibnya surga. Mereka itulah penduduknya surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Allahu Akbar. Balasan yang sangat agung ikhwah sekalian ketika kita bisa istiqomah. Coba mari kita merenung sejenak. Bukankah hidup di dunia ini cuma sementara? Kita semua tahu ikhwah. Tidak ada yang menafikan ini. Hidup di dunia ini cuma sementara. Maka pertanyaannya, hidup di dunia ini hanya sementara, hanya sebentar. Kenapa kita tidak mau memaksakan diri kita untuk capek sebentar itu? Bersabar sebentar saja. Subhanallah. Capek sebentar, bersabar sebentar. Karena secapek apapun kita di dunia ini, capeknya kita cuma sebentar. Sesakit apapun kita berpegang di atas sunnah di dunia ini, sakitnya itu cuma sebentar. Balasan yang kita dapatkan nanti, subhanallah, tidak akan berujung. Kita akan kekal dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian ikhwah, Nabi SAW pernah dimintai nasihat oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan. Wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam ini, atau dalam Islam ini, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang aku tidak tanyakan lagi kepada seseorang pun ya, setelahmu. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Kita sudah mengatakan itu, ikhwan. Kita sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sudah lakukan yang pertama ini. Tinggal yang kedua, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah di atas ikrar kita itu. Istiqomahlah di atas syahadat kita itu. Jangan berpaling. Pelajari konsekuensi dari syahadat
syahadatain. Apa saja yang menjadi kewajiban kita? Apa saja yang bisa membatalkan syahadat kita? Apa saja yang bisa mencemari, mengotori syahadat kita? Pelajari. Agar kita istiqomah di atas yang benar. Agar kita istiqomah di atas kalimat syahadat yang murni. Para ulama kita mengatakan, dan ini sangat dalam maknanya bagi hati-hati yang bersih. Surga itu hanya akan didiami oleh orang-orang yang suci. Tidak ada satupun penghuni surga yang masih punya kotoran dalam hatinya sedikit pun. Tidak ada. Sekarang mari kita lihat diri kita, ya. Kita ini ingin menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita sudah suci? Apakah kita sudah bersih? Maka jika kita dapati masih banyak hal yang mengotori kita, saatnya ikhwah sekalian untuk kita berbenah dan kita istiqomah. Selalu membersihkan jiwa-jiwa kita. Membersihkan diri-diri kita. Karena jika kita tidak bersih di dunia ini, sampai nanti nyawa putus berpisah dengan jasad, maka cara dibersihkan yang selanjutnya adalah dengan siksa kubur. Kalau belum bersih lagi, dengan siksa neraka, waliyadzubillah. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah jadikan kita penghuni surga yang selamat dari fitnah kubur dan juga selamat dari siksa api neraka. Dan ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sekarang kita lihat, tadi kita sudah sebutkan bahwa istiqomah itu berat. Ya. Apalagi kita tahu kita ini punya keimanan, kadang-kadang grafiknya turun. Naik turun grafik keimanan kita. Nah sekarang, bagaimana ikhwah sekalian kalau kita dapati pada diri kita punya kekurangan dalam istiqomah. Kadang-kadang kita berjalan lurus, kita patuh, tapi di satu kondisi kita tergelincir, jatuh lagi pada dosa, jatuh lagi kepada maksiat. Lantas bagaimana ikhwah sekalian? Apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan ini? Apakah kita akan berpaling selama-lamanya dengan mengatakan, anak kayaknya nggak bisa lagi istiqomah, anak sudah terlanjur seperti ini. Kadang-kadang kemilau dunia ikhwah sekalian itu yang membuat mata kita berpaling, membuat idealisme kita luntur dan lain sebagainya. Ya. Apalagi di zaman seperti sekarang. Menteri Keuangan sekarang sudah umumkan bahwa Indonesia ini kemungkinan besar akan mengalami resesi. Ekonomi kita akan ambruk, jatuh. Banyak mahasiswa yang sekarang mengisi waktu sebelum kuliah antar paket, ya, demi untuk menyambung hidup, cari makan. Kadang-kadang banyak hal ikhwah sekalian yang terkorbankan. Banyak orang-orang yang mungkin paham dengan agama, paham dengan sunnah, dikorbankanlah sunnah itu. Tapi banyak juga ikhwan sekalian yang mungkin terjatuh, tapi dia ingin bangkit, ingin kembali lagi. Dia sadar ikhwan sekalian, Allah ingatkan dia, apa yang kamu lakukan ini salah. Apa yang mesti dilakukan? Apalagi Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baik dari mereka melakukan kesalahan adalah yang lekas bertobat. Jalan keluarnya itu sekalian Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Fussilat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia sepertimu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesungguhnya Robmu adalah Rob yang Maha Esa. Robmu yang ahad, yang satu saja. Kemudian Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi. Maka terhadap persaksian kamu, persyahadatan kamu, ya, tauhidmu, dan lain sebagainya. Istiqomahlah. Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Dan mohonlah ampun kepadanya. Lihat ayat ini, ikhwah sekalian. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menjelaskan, istiqomahlah dan mintalah ampun kepadanya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ini adalah isyarat, tanda, bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tidak bisa nafikan itu. Kadang-kadang ada kekurangan dalam keistiqomahan kita. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, yang menutupi kekurangan-kekurangan itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu sendiri, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, mengandung taubat dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu bisa saja kita terpeleset, terjatuh. Itu manusiawi, kok. Tapi yang penting setelah itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sore ini, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Pertama, ikhwah, pahami dan amalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Ketika tadi Nabi SAW menasihatkan kepada Abdullah bin Sufyan, ya, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Di sini menunjukkan bahwa kita apa itu iman. Dan dari ayat-ayat yang kita baca semuanya berkaitan dengan syahadat. Makanya yang paling utama, yang pertama ketika seorang ingin istiqomah, kata pertama kita, dia harus memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan benar. Dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, Allah akan mensabitkan orang-orang yang beriman bilqawli tsabit, dengan kalimat yang teguh. Yang mana itu? Kalimat yang teguh itu, para ulama kita mengatakan, itulah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan mereka dengan kalimat yang teguh itu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia mana? Pada saat mereka meninggal atau sebelum itu, mereka tetap istiqomah di atas kalimat tauhid tadi. 2 kalimat syahadat tadi. Di akhirat begitu juga. Karena mereka istiqomah di atas 2 kalimat syahadat, mereka juga ikhlaskan akan diistiqomahkan di atas 2 kalimat syahadat di akhirat. Mari ikhwah, meskipun ini di masa pandemi, kita jangan putus-putus untuk belajar. Belajar terus, belajar. Ya, terutama bagaimana kita memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Yang kedua, ikhwah, cara untuk kita bisa istiqomah di atas sunnah dengan mengkaji Al-Quran dan menghayati serta merenungkannya. Allah berfirman, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik bil haqq yuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus, yakni Jibril alaihi salam, menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar. Untuk apa? Kata Allah, yuthabbital ladzina amanu.
untuk meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang telah beriman. Wahudan wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai petunjuk untuk mereka, wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau teguh ikhwah di jalan ini, mari untuk selalu kaji Al-Qur'an, hayati dia, kita baca dan renungkan maknanya. Itu akan membuat ruh kita ini, jiwa kita ini bertambah semangatnya, bertambah ikhwah sekalian kekuatannya untuk kita bisa tegar, meskipun kita tahu sebagaimana tadi kita sebutkan hadisnya, zaman ini mereka yang berpegang di atas sunnah itu sama seperti orang yang menggenggam bara api. Yang ketiga ikhwah sekalian adalah iltizam, komitmen. Komitmen dalam menjalankan syariat Allah. Jangan mudah terpengaruh. Jangan karena lihat orang kebanyakan kita jadi berubah. Jangan. Kadang-kadang di antara ikhwah Allah uji misalnya setelah selesai kuliah susah dapat pekerjaan. Orang tuanya sudah mendesak cari pekerjaan ini dan itu. Tapi dia tahu kalau dia daftar di sini dia akan tanggalkan banyak sekali dari sunnah-sunnah yang sudah pernah dia pelajari. Cukur jenggot, panjangkan celana dan lain sebagainya. Ingat ikhwah, tetap komitmen, iltizam dalam menjalankan syariat Allah. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa ukuran kebaikan ikhwah? Gaji yang banyak, pekerjaan yang terpandang, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bukan. Kita sudah belajar tentang makna kebahagiaan, bukan itu. Apa artinya kita punya semua, tapi kita semakin jauh dengan Allah? Apa artinya kita dapatkan semua itu dengan kita tanggalkan semua sunnah-sunnah yang kita sudah pelajari? Kita semakin sempit hidup karena jauh dari Allah. Maka iltizam, berkomitmenlah dalam menjalankan syariat Allah. Pelajari kembali sejarah-sejarah mereka yang komitmen itu, para ulama kita, para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak pernah sekalian sempit hidupnya. Meskipun secara kasat mata, mereka sedikit memiliki dunia ini. Tapi mereka tahu, bayangkan ikhwah, satu orang saja di surga, dia dapatkan tempat seluas langit dan bumi. Anak saja hari ini masih tinggal di rumah yang bukan milik anak. Beli rumah susah. Ukuran per meternya berapa juta ikhwah sekalian. Padahal mungkin bangunannya tidak akan lama juga ditinggali. Ada orang yang mencicil sampai 15 tahun. Hanya berapa tahun sesudah dia cicil, dia meninggal. Allah, padahal di surga untuk satu orang dia mendapatkan apa? Seluas langit dan bumi. Jadi komitmen lah ikhwah. Semoga Allah yang istiqomahkan kita. Bagi mereka yang bercita-cita akhirat, insya Allah mereka akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah. Yang terakhir, kawan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Doa itu adalah senjata kita. Doa itu adalah bukti betapa kita tidak berdaya. Doa itu adalah simpanan kita. Doa itu adalah pemangkas jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tidak ingin berjarak dengan Allah? Pangkas jarak itu dengan apa? Dengan doa. Subhanallah. Di antara bentuk tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kita beribadah langsung kepada Allah, tidak pakai perantara. Tidak seperti orang-orang kafir, harus lewat sini, lewat situ, lewat sini. Regulasinya panjang. Dia harus lewat Tuhan ini sampaikan ke Tuhan ini, tidak. Kita langsung dekat dengan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku itu sangat dekat. Bahkan di surah Qaf Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat dengan mereka dibandingkan dekatnya urat leher mereka. Urat leher, ikhwan.
ada selalu menyertai kita. Di mana-mana dia bersama kita. Allah lebih dekat dengan kita dibanding urat leher ini. Makanya Allah bilang, ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa mereka kalau mereka berdoa kepada aku. Bahkan di ayat lain Allah bilang, ud'uuni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kasih. Apa yang kita minta itu? Selalu minta dunia, minta dikasih nilai tinggi, bisa minta diluluskan dengan cum laude, terlalu kecil permintaan kita. Minta agar bisa istiqomah. Minta agar kita jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Minta agar hati yang terbolak-balik ini bisa sabit, bisa kokoh. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami untuk taat kepadamu. Ini doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dibanyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia seluruhnya itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendak yang Dia mau. Maka minta kepada Allah agar Allah kokohkan hati kita. Ini diantara cara untuk kita bisa istiqomah. Demikian, ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas sunnah ini sampai nanti Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian selanjutnya itu akan kita ke agenda selanjutnya, yaitu alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan melalui chat. Kemudian untuk YouTube itu bisa melalui kolom komentar. Nah, jadi ini Ustaz Afwan sembari kita melakukan sesi tanya jawab, itu pada link chat untuk Zoom, kemudian komen untuk YouTube, itu sudah disebar link untuk absen ihwah ataupun ahwat untuk kamus. Nah, jadi untuk teman-teman peserta bisa mengabsen nama dan beberapa hal-hal yang ada di situ. Kemudian kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan dari via Zoom. Bismillah, Ana mau bertanya Ustaz. Ana sudah mengenal kajian dari SMA dan sampai kuliah, sekarang kami masih mencoba istiqomah Ustaz. Ana rasakan susah sekali istiqomah Ustaz. Ana tidak tahu Ustaz, setelah bertekad meninggalkan maksiat, kami tetap melakukannya Ustaz. Dan itu selang 1 bulan, bahkan hanya 1 minggu setelah kami meninggalkan maksiat tersebut Ustaz, Ana juga bingung Ustaz. Karena selama ini kami terus mengulangi kemaksiatan yang sama dalam kurun waktu lebih 4-5 tahun. Itu tersebut yang Ana lakukan Ustaz. Ana juga berputus asa. Afwan, mungkin bisa ditanggapi Ustaz pertanyaan dari saudara di via Zoom.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Mabad. Ikhwan sekalian, tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan ini sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam pasti pernah terjatuh pada kesalahan dan dosa. Saya, siapapun itu, kecuali para nabi, para rasul, atau kecuali orang-orang yang Allah katakan sebagai orang yang maksum, yang terbebas dari dosa, yang tidak terjatuh pada dosa. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dan menggambarkan kepada kita dalam banyak kisah. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah melakukan dosa. Dia pernah memukul orang, sekali pukul meninggal. Di surah Al-Qasas. Tapi lihat apa yang dilakukan Musa alaihissalam sesudah itu. Sampai Musa alaihissalam kemudian ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Menjadi Rasul Ulul Azmi. Hampir semua ayat yang kita baca, surah, maksud kami, selalu ada kisah tentang beliau, Musa alaihissalam. Setelah dia melakukan kesalahan, dia bertobat. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang ketampanannya luar biasa. Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf itu ketampanannya, jika ada satu ketampanan, setengah dibagi dua, setengahnya untuk Yusuf, setengahnya dibagi-bagi untuk seluruh alam dunia ini. Dan Yusuf alaihissalam bukan cuma tampan fisiknya, tapi juga tampan akhlaknya, jiwanya. Namun beliau pernah juga melakukan kekeliruan, kesalahan. Ketika dia lebih menyandarkan untuk bisa keluar dari penjara kepada temannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah itu beliau minta ampun kepada Allah. Ikhwah, Allah bukan tanpa faedah menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita, mengisahkan kepada kita orang-orang mulia yang juga pernah terjatuh pada kekeliruan. Artinya kita ini juga lebih pantas untuk terjatuh pada kesalahan dan dosa. Tapi kita ini juga mestinya lebih pantas untuk segera kembali dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi peperangan, setelah perang, Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Di antara tawanan perang itu, ada seorang ibu yang menangis, mencari-cari anaknya, yang masih balita, yang masih bayi. Dia cari di antara pasukan, dia cari di antara tawanan-tawanan mana anaknya. Anda bayangkan bagaimana sedihnya, bagaimana takutnya seorang ibu, yang dia tidak tahu bagaimana kondisi anaknya yang masih kecil. Ketika didapatnya anak itu, ikhwan sekalian, didekatnya dengan erat, disusuinya dengan penuh kebahagiaan. Ketika itu Nabi SAW mengatakan pada para sahabatnya yang menyaksikan keadaan yang haru itu, Nabi mengatakan, menurut kalian, apakah ibu itu mau untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Apakah menurut kalian ibu itu tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, Allah itu lebih bahagia dengan kembalinya seorang hamba, taubatnya seorang hamba, dibandingkan bahagianya seorang ibu yang bertemu dengan anaknya setelah berpisah. Allah lebih bahagia dengan taubat kita. Allah itu menanti, sekalian membuka dengan lebar itu taubat itu. Sampai nanti kita meninggal, sampai nanti nyawa di kerongkongan ini. Allah membuka dengan lebar pintu-pintu taubat itu. Allah menanti kita datang. Allah menanti kita kembali. Dan Allah sangat senang, lebih senang dibandingkan. Anda bayangkan bagaimana seorang ibu yang sangat khawatir dengan anaknya yang masih kecil. Pasti dia bahagia sekali. Allah juga lebih bahagia sekalian bahagia itu. Apalagi orang dari semua jalan demi jalan yang Allah berikan kepada kita. Allah tahu kita ini lemah.
Allah tahu kita ini gampang terjatuh pada kesalahan. Makanya Allah ketika kita kembali, Allah sayang, Allah terima kita. Olehnya, ikhwah, ketika kita terjatuh lagi pada dosa, kesalahan, kembali terus, kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah berputus asa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dalam mendolimi diri mereka, ya, menyakiti diri mereka. Sudah melampaui batas, pokoknya dosa semua dia sudah bikin. Sampai dosa yang paling besar pun dia sudah bikin. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas itu, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Apa dosa yang paling besar yang kita bikin? Minta ampun kepadanya, Allah akan ampuni. Apa dosa yang paling banyak kita bikin? Minta ampun padanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni. Jangan putus asa. Yang putus asa itu disebutkan dalam Al-Quran hanyalah orang-orang yang merugi, hanyalah orang-orang kafir. Dan putus asa itu adalah senjata syaitan. Syaitan itu selalu datang mengatakan, untuk apa lagi kamu bertobat? Seakan-akan kamu mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kamu bertobat? Kamu sudah terlanjur jatuh, taubat, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi. Kamu mempermainkan Allah. Tidak usah bertobat. Atau kalau tidak, ya istighfar saja. Tapi tidak usah punya usaha untuk tidak terjatuh lagi pada maksiat. Itulah tipu daya syaitan. Itulah ikhwah sekalian cara-cara syaitan menjerumuskan kita untuk putus asa dari rahmat Allah. Ingat ikhwah, putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi jangan putus asa. Dan yang terakhir, berhijrahlah dengan totalitas. Hijrah dengan total. Kita memang sudah hijrah secara fisik, sudah berpenampilan sunnah, bergabung bersama teman. Tapi jangan cuma fisik kita. Jiwa kita juga begitu. Hijrahkan dia ikhwah sekalian, yang mungkin semula masih senang-senang dengan apa yang Allah murkai, masih sering nyerempet-nyerempet hal yang membuat kita terjatuh pada dosa, tinggalkan. Tinggalkan ikhwah, hijrah total. Dan yang terakhir, tadi kita sudah bilang, berdoa kepada Allah, minta. Suatu hari ada seseorang datang minta izin kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasul, izinkan saya berzina. Nabi SAW, para sahabat sudah marah. Nabi cuma bilang, kamu punya ibu? Punya. Kamu mau ibunya dizinahi? Dia bilang tidak. Nah, juga Ya, kalau kita. saudara perempuan? Bilang punya. Mau saudara perempuanmu dizinahi? Tidak mau. Punya bibi perempuan? Punya. Mau bibi perempuanmu dizinahi? Dia bilang tidak mau. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan kepada dia, ya Allah, perbaikilah hatinya dan lindungilah kemaluannya. Minta ikhwah, ya Allah, perbaiki hatiku. Allahumma aslih qalbi, wahfidh farji, dan lindungilah kemaluanku. Banyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Minta selalu, jangan pernah ikhwah sekalian tidak berdoa. Minta, termasuk di zikir pagi petang itu banyak sekali doa-doa diajarkan untuk kita minta perlindungan Allah supaya tidak terjatuh pada syahwat, tidak terjatuh pada syubhat. Banyak berdoa kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Apa Ustaz? Mungkin untuk pertanyaan itu sudah tidak ada. Alhamdulillah. Kemudian kami ingatkan lagi kembali untuk seluruh ikhwah yang ingin bergabung bersama kami. Insya Allah
untuk kajian seputar Muslim Munas ini terbuka untuk umum. Jadi barang siapa ikhwah yang ingin bergabung, insya Allah kami akan laksanakan di setiap hari Kamis ba'da asar. Kemudian kami juga peringatkan kepada semua ikhwah untuk mengisi link untuk mengisi nama absensi untuk kajian di sore hari ini. Ini itu tadi sebagai pertanyaan pembuka dan penutup. Alhamdulillah kita banyak menarik kesimpulan, banyak menarik bisa menarik sebuah poin penting di mana dalam berhijrah ini bukan hanya tentang fisik, tetapi hati juga harus diikuti dengan hijrah. Untuk istiqomah ke depannya, kita hanya bisa memperbanyak doa, beristighfar, membaca zikir pagi dan petang. Insya Allah melalui resep-resep dari Ustadz, kita bisa amanah, kita bisa istiqomah ke depannya. Insya Allah. Mungkin hanya itu. Kami ucapkan syukron jazakumullah khair pada Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, agar bisa tetap mendakwai kami, agar bisa menjadi guru kami untuk memperkenalkan kami tentang bagaimana kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.